Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TG Flakes. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan serial kesayangan kita yang berjudul The 100. Buat yang nggak paham, bisa cek link di deskripsi ataupun di sudut kanan atas untuk langsung menuju ke playlistnya. Di episode minggu lalu kita telah mengetahui kehidupan Bellamy dan Octavia di masa kecil, serta bagaimana Bellamy menerima tugas untuk menembak kanselir, dan juga first contact para remaja dengan manusia darat yang berujung tertusuknya Finn. Apakah Finn akan selamat? Mari kita lanjutkan. Episode 7 dimulai dengan menampilkan kondisi camp yang tengah dilanda badai besar. Raven yang sedang panik akan kondisi kekasihnya terus berusaha untuk menghubungi Bahtera agar mendapat jawaban dari Abby. Di waktu yang bersamaan, di Bahtera, para dewan tengah mengadili Abby atas semua tindakannya. Karena kemampuan medisnya yang sangat dibutuhkan, maka wanita itu tidak dihukum mati. Namun atas segala pelanggaran yang dilakukan, Abby dicopot dari jabatannya sebagai anggota dewan. Sangat disayangkan padahal Abby baru saja hendak membahas tentang kemunculan suar di orbit bumi yang diyakini dari para remaja. Tiba-tiba saja Bahtera menerima sebuah sinyal radio yang ternyata dari Raven. Abby dan para anggota dewan langsung menuju ke pusat komunikasi untuk memastikannya. Seluruh anggota dewan dan para petugas pun dibuat sangat terkejut ketika mendengar penjelasan Raven bahwa selama ini ada manusia yang bertahan di bumi. Namun selain itu juga ada kabar duka untuk kanselir, yaitu kematian putranya, Wells. Kabar itu membuat Thelonious sangat terpukul, hingga akhirnya dia meninggalkan ruangan tersebut. Wells is dead. Lalu Bellamy dan beberapa remaja pun kembali. Ternyata dia membawa manusia darat yang menyelamatkan Octavia. Bellamy menjelaskan bahwa dia akan menginterogasi pria itu untuk mendapatkan informasi tentang manusia darat. Sebenarnya Clark tidak setuju dengan cara Bellamy, namun saat ini dia harus fokus untuk menyelamatkan Finn. Di ruangannya, kanselir dikunjungi oleh seorang wanita bernama Diana. Wanita itu dulunya menjabat sebagai kanselir sebelum Thelonious. Diana menjelaskan bahwa telah menyebar rumor tentang cacatnya pemerintahan Thelonious di kalangan pekerja sehingga menimbulkan perpecahan. Mereka yakin para dewan membiarkan penduduk mati walaupun mempunyai pilihan lain yang lebih baik. Thelonious harus segera mencari cara menghentikan rumor tersebut dan mendapatkan kembali kepercayaan dari para penduduk. Oleh karena itu, Diana menawarkan bantuan untuk menyatukan seluruh penduduk di Bahtera. Kembali ke Clark dan Raven yang tengah berusaha menyelamatkan Finn. Karena pisau tersebut sangat berdekatan dengan organ vital, Abby meminta Clark agar lebih berhati-hati mencabutnya. Karena jika terjadi kesalahan, maka nyawa Finn akan melayang. Suasana pun semakin tegang karena badai tiba-tiba saja mengguncang camp. Beruntung walaupun Clark terpental, namun dia berhasil mencabut pisau tersebut sehingga Finn berhasil diselamatkan. Sementara itu pria yang ditangkap Bellamy tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Lalu Bellamy menemukan sebuah buku catatan dari barang-barang yang telah disitanya. Dari buku tersebut, Bellamy mengetahui bahwa ternyata selama ini pria manusia darat itu telah memata-matai camp sejak The 100 tiba di bumi. Kemudian Clark menghampiri Bellamy untuk menghentikan perbuatannya yang akan menimbulkan perang dengan manusia darat. Namun Bellamy menolak hal itu karena peperanganlah yang dibutuhkan agar manusia darat tidak lagi menjadi ancaman bagi para remaja. Tiba-tiba saja terdengar teriakan Raven yang memanggil Clark karena tubuh Finn mengalami kejang-kejang. Sialnya, kini radio mereka mengalami masalah akibat badai, sehingga mereka tidak bisa dipandu oleh Abby. Tidak ada yang menyangka ternyata Marcuslah orang yang paling menyesal setelah mengetahui bahwa sebenarnya bumi dapat dihuni. Dia mendatangi sektor 7, di mana para penduduk sedang berkabung atas kematian keluarga ataupun orang-orang tercinta yang telah mengorbankan diri. Di sana Marcus menemui ibunya dan mengaku menyesali semua keputusannya sebagai dewan. Namun seorang pria yang istrinya tewas karena mengorbankan diri tidak menerima penyesalan tersebut dan malah mendorong Marcus. Beruntung kanselir datang tepat waktu. Dia menghentikan kericuhan itu serta meminta perwakilan dari penduduk berkumpul di aula karena kanselir
akan mengadakan sidang terbuka untuk menjelaskan semua kebenaran. Kembali ke Clark, setelah melihat kondisi Finn yang demam dan nafasnya yang terengah-engah, Clark teringat akan Jasper yang dulu mengalami hal yang sama. Menurut Clark, kemungkinan besar pisau belati yang sebelumnya menancap di tubuh Finn telah diolesi racun. Kemudian gadis itu pun bergegas kembali ke ruangan Bellamy dan memohon kepada pria darat agar mau memberikan penawar racunnya. Namun pria itu tetap bungkam sehingga Clark terpaksa meminta Bellamy untuk menyiksanya. Do it. Tak lama kemudian sidang terbuka pun dimulai. Kanselir mengakui semua hal yang dirahasiakan oleh para dewan, mulai dari krisis oksigen hingga program The 100 yang mengirimkan para remaja ke bumi. Kanselir berjanji mulai kini tidak akan ada lagi yang dirahasiakan, termasuk kabar baik tentang rencana kembalinya penduduk Bahtera ke bumi, karena dewan telah menerima laporan dari remaja bahwa sebenarnya bumi dapat dihuni oleh manusia. Namun para penduduk tetap tidak bisa menerima semua penjelasan tersebut. Bahkan mereka malah menghujat kanselir karena tidak akan bisa mengerti perasaan mereka yang telah kehilangan sesuatu yang berharga. Melihat hal itu membuat Diana turun tangan untuk membantu menenangkan para penduduk. Akhirnya, seluruh penduduk bisa mengerti dan Thelonious mengangkat Diana menjadi anggota dewan untuk menggantikan Abby. Penyiksaan pun masih terus berlanjut, namun pria darat itu masih terus bungkam walaupun tangannya ditusuk dengan benda tajam oleh Bellamy. Bahkan Raven melakukan hal yang lebih kejam dengan menyetrum pria itu. Akhirnya, karena tidak tahan melihat semua penyiksaan itu, Octavia pun bertindak. Dia mengambil pisau milik pria itu dan mengiris tangannya sendiri. Cara itu pun berhasil membuat pria darat memberitahukan penawar racun, sehingga Clark dan Raven bisa menyelamatkan Finn. Karena badai telah berhenti, radio komunikasi pun kembali berfungsi. Clark menerima sinyal dari sang ibu yang mengungkapkan rasa bangga terhadap anaknya. Namun Clark membalas ungkapan itu dengan ketus karena Abby menyinggung tentang Jake. Clark menjelaskan bahwa dia mengetahui bahwa Abby yang telah melaporkan Jake kepada para dewan, yang mengakibatkannya dihukum mati. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah sang ibu tetap diam dan membiarkan Clark menyalahkan sahabatnya Wells. Akhirnya episode 7 ditutup dengan menampilkan Octavia yang sedang mengobati luka manusia darat. Sangat mengejutkan, sepertinya pria itu mengerti dengan apa yang diucapkan oleh remaja. Dia mengucapkan terima kasih kepada Octavia. Selain itu, di Bahtera akhirnya Diana resmi diangkat menjadi anggota dewan setelah mengucapkan sumpah. Kemudian mereka membahas tentang proyek Exodus yang mana akan membawa pulang umat manusia ke bumi. Namun ternyata, dari total 2.237 orang di Bahtera, hanya 700 orang yang bisa kembali ke bumi. Bahtera itu bagaikan Titanic yang kekurangan sekoci. Bagaimanakah nasib umat manusia di Bahtera? Apakah para dewan akan menemukan cara lain? Lanjut gak nih? Saya agak kecewa karena perkiraan saya salah tentang Markus. Namun disitulah menariknya sebuah film atau serial bagi saya. Karena pastinya akan menambah rasa penasaran kita tentang kejadian-kejadian di episode selanjutnya. Baik, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Pertama-tama tentang pria manusia darat yang ditangkap dan diinterogasi oleh Bellamy. Di saat-saat terakhir, pria itu mengucapkan terima kasih kepada Octavia. Episode ini masih belum menjelaskan tentang apa tujuannya, namun dari gambar-gambar pada bukunya kita mengetahui bahwa pria itu telah memata-matai remaja di camp yang kemungkinan besar orang misterius yang kita lihat di akhir episode 2 adalah pria itu. Lalu di buku tersebut juga terlihat sebuah gambar wanita dengan rambut panjang yang cukup mirip dengan Octavia. Mungkin saja pria itu menggambar Octavia, atau mungkin itu adalah gambar seorang wanita yang sangat berarti dalam hidupnya. Jika memang benar, maka sudah bisa dipastikan pria itu menyelamatkan dan melindungi Octavia karena wajahnya mirip dengan gambar tersebut. Setelah Bellamy menemukan gambar-gambar itu, dia berpikir bahwa pria manusia darat itu mempunyai niat jahat karena memata-matai camp remaja. Namun saya pikir, jika memang pria itu tergabung dalam sebuah kelompok dan mempunyai niat jahat, pastinya penyerangan ke camp akan dilakukan sejak dulu sebelum remaja membangun pagar. Mungkin pendapat saya tentang Markus salah, namun masih belum terungkap mengenai tindakan Markus
yang dianggap Abby telah menjebak suaminya. Selain itu, di episode kali ini saya menemukan tersangka baru dari kasus penembakan kanselir, yaitu Diana. Belum dijelaskan apa yang diperbuat Diana di masa lalu ketika dia menjabat sebagai kanselir. Tapi, melihat dari cara bicara Thelonious, sepertinya Diana telah melakukan kesalahan fatal sehingga dicopot dari jabatannya. Dan sepertinya Diana adalah dalang di balik kericuhan di Bahtera. Karena setelah wanita itu menerima tawaran Thelonious, dia terlihat seolah memberikan kode kepada pria yang mendorong Marcus. Ya, kita tunggu saja kelanjutannya. Baik, mungkin segitu dulu videonya. Saya harap teman-teman yang sudah menonton tidak menspoiler ceritanya di kolom komentar. Namun jika memang punya pembahasan atau pertanyaan tentang video ini, sangat dipersilahkan. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.